Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pecinta buku dan pecinta ilmu. Berjumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso. Di sini pagi, di sana mohon menyesuaikan waktunya ya. Baiklah, kali ini ya kita akan membicarakan sebuah kalimat atau doa, yaitu doa untuk perempuan hamil. Dan itu membuat saya penasaran, dan itu ada di buku Primbon ini. Nah, lagi-lagi balik ke buku Primbon dan beberapa buku-buku yang lainnya. Oke, nampak? Nah, di halaman 38 ya, Primbon, kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna yang sudah di dalam bahasa Indonesia, di subbab mengenai saat bayi lahir. Nah, di situ ada kalimat atau doa, sekali lagi saya ulangin, yang membuat saya penasaran doa itu, kalimat itu dari mana, ya, asal muasalnya, teks asli atau sumbernya seperti apa. Nah, itu bikin saya penasaran. Tapi sebelum kita ke sana, saya bacakan ini ya. Menurut Dewi Siti Fatimah mungkin, bukan mungkin ya, ini maksudnya Fatimah ya, anaknya Rasulullah ya. Saya ulangi lagi. Menurut Dewi Siti Fatimah, jika akan melahirkan harus membaca berdoa. Nah, di sini dikatakan harus ya. Harus membaca doa. Doanya begini, ini ungiduhu bil wakidi samadi min sari kulidi kasad. Nah, mungkin bagian samadi itu dibaca somadi mungkin ya. Mungkin. Ya, coba kita ulangi bacanya. Ungiduhu bil wakidi somadi min sari kulidi kasad. Nah, itu doa kalau akan melahirkan, yang di sini disebut berasal atau menurut Dewi Siti Fatimah. Nah, doa ini bagaimana teks Arabnya? Nah, saya sudah cari kesana kemari, minta bantuan Mbah Google ya, buatan orang Yahudi itu. Akhirnya dikembalikan juga ke buku sejarah. Tapi teks Arabnya seperti apa yang saya peroleh untuk sementara ini? Ya, sudah saya salin di buku tulis saya ini. U'iduhu bil wahidis somadi min syarri kulli di hasad. U'iduhu, apa tuh? Ungiduhu. Terus bil wahidi somadi as-somadi min syarri kulli di kasad. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita baca utuh, hu'iduhu bil wahidis somadi min syarri kulli di hasad. Nah, artinya apa ini? Ya, artinya untuk sementara ini kita pakai yang begini. Hu'iduhu bil wahidis somad. Aku berlindung untuknya, u'iduhu. Aku berlindung untuknya, u'iduhu bil wahidi, dengan pertolongan Tuhan yang Maha Esa, as-somadi, yang tempat bertumpu segala kehendak, min syarri kulli di hasad, dari sekalian makhluk yang mempunyai sifat dengki ya. U'iduhu bil wahidis somadi min syarri kulli di hasad. Aku berlindung untuknya dengan pertolongan Tuhan yang Maha Esa, yang ditumpu atau tempat bertumpu segala kehendak, dari sekalian makhluk yang mempunyai sifat dengki. Jadi, di Primbon kitab Betal Jemur Ada Makna, yang diajarkan adalah teks aslinya atau Arabnya kurang lebih seperti itu ya, yang barusan saya baca. Yang dari ungiduhu bil wakidi somadi min samari kulidi kasat menjadi u'iduhu bil wahidis somadi min sarri kulidi hasad. Aku berlindung untuknya dengan pertolongan Tuhan yang Maha Esa, yang tempat bertumpu segala kehendak, min syarri kulli di hasad, dari sekalian makhluk yang mempunyai sifat dengki. Ya, seingat saya, dalam salah satu catatan kaki tafsir dan terjemahan Al-Quran versi Departemen Agama Republik Indonesia, ada salah satu catatan di situ mengatakan mata dengki atau yang sifat hasud itu adalah mata yang biasanya dipancarkan oleh orang-orang yang penganut ilmu sihir ya, di negeri Arab pada zamannya. Oke, seperti itu. Kemudian dari mana
kalimat doa seperti ini sebenarnya berasal. Saya cari bolak-balik ya, akhirnya kembali juga ke buku sejarah yang ditunjuk adalah bukunya Ibnu Hisham. Nah, ini menarik nih ya. Nah, kebetulan saya punya bukunya yang sudah diterjemahkan. Ini karya Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah, kitab induk sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, dan ini sudah diterjemahkan oleh PCNU Bantul, nah, Yogyakarta. Nah, di kitab inilah, di Ibnu Hisham, ternyata doa untuk perempuan hamil tadi itu riwayatnya ada di sini ya. Ya, kita lihat ya di halaman 210 bab 29 pembicaraan tentang Aminah saat mengandung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dikatakan, saya bacakan ya. Mimpi Aminah. Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Ishaq itu sejarawan yang dikutip dan dikupas oleh Ibnu Hisham ini ya. Ibnu Ishaq berkata, banyak orang mengatakan ya, dan hanya Allah yang lebih tahu, bahwa Aminah binti Wahab, ibunda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bercerita saat mengandung Rasulullah, ia bermimpi didatangi seseorang. Nah, seseorang ini kalau di sumber-sumber yang lain dikasih catatan itu adalah malaikat. Saya ulangi lagi. Ia bermimpi didatangi seseorang malaikat. Kemudian orang itu berkata kepadanya. Kepada siapa? Aminah binti Wahab. Sesungguhnya engkau sedang mengandung penghulu atau pemimpin umat ini. Apabila ia telah lahir ke bumi, maka ucapkanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Esa ya, dari keburukan semua pendengki. Dan namailah ia Muhammad, maksudnya bayinya itu. Nah, jadi seperti itu yang ada. Coba perhatikan di situ, ada kalimat, ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa dari keburukan semua pendengki. Nah, teks Arabnya kira-kira kalau kita telusuri, ya kalimat ini kan aslinya, ini kan terjemahan, kalau aslinya saya nggak punya, tapi kira-kira ada yang mengatakan, sama seperti tadi itu, sesungguhnya engkau sedang mengandung pemimpin umat ini. Kalau di sini disebut penghulu umat ini. Ya. Fa'idha waqa'a ilal aradi faquli, apabila ia telah lahir ke bumi, maka ucapkanlah. Nah, kalau di sini begini ucapannya. U'iduhu bil wahidi min syarri kulli tidak pakai zi sini ya. Min syarri kulli hasad. Saya ulangi lagi. U'iduhu bil wahidi min syarri kulli hasad. Ya, aku berlindung untuknya kepada Allah. Nah, Allah di sini terjemahan ya, sebenarnya langsung aja tidak pakai kata Allah, tapi langsung Tuhan yang Maha Esa. Ya, karena bil wahid. Ya, saya ulangi, u'iduhu bil wahidi, aku berlindung untuknya kepada Tuhan yang Maha Esa, min syarri kulli hasad, dari keburukan semua pendengki. Ya, tumma samihi Muhammadan, dan namailah bayi ini Muhammad. Kalau kita cermati, dibanding dengan teks yang di primbon tadi dan teks Arab yang sudah saya temukan tadi, di sini ada perbedaannya. Perbedaannya adalah u'idu bil wahidi, tidak memakai somat. Di sini langsung meloncat min syarri kuli, nah tidak pakai zi, tapi min syarri kuli hasad. Ya, hasad ya. Oke. Seperti itu. Tapi kalau begitu, apa yang ada di primbon itu doa untuk perempuan yang hamil ternyata adalah doa dari ibunda Rasulullah sendiri yang diajarkan oleh malaikat yang barusan kita baca tadi. Kalau demikian, apa yang ada di primbon itu secara historis cukup sahih. Karena apa? Ya, setidaknya didukung oleh buku sejarah karangan Ibnu Hisham ini ya. Jadi kalimatnya ya, yang di buku Ibnu Hisham itu adalah doanya u'iduhu bil wahidi min syarri kulli hasad. Ya, aku berlindung untuknya kepada Tuhan yang Maha Esa dari keburukan semua pendengki. Ya. Seperti itu. Kemudian saya mendapatkan di Instagram sebuah postingan tentang doa ini ya dari Kiai Haji Husain Ilyas. Yang mana itu ya?
Saya catat di sini. Nah, coba kita bandingkan teksnya bagaimana. Nah, kalau yang versi dari Mbah Kiai Haji Husein Ilyas, doa ini ditambah Allahumma, Allahumma, ya. Coba kita lihat bunyinya bagaimana. Allahumma a'iduhu. Nah, di sini bukan u'iduhu, ya. Tapi a'iduhu, ya. Dan bukan u'iduhu tapi a'iduhu, ya. Sekali lagi kita ulangi. Allahumma a'iduhu bil wahidis somadi min syarri kulli di hasad. Nah, ada di-nya ya di sini ya. Kulli di hasad. Saya ulangi lagi. Allahumma a'iduhu bil wahidis somadi min syarri kulli di hasad. Ya, artinya Allahumma, ya Allah, a'iduhu, aku melindunginya bil wahidi, dengan pertolongan Tuhan yang Maha Esa, as-somadi, yang bertumbuh segala hajat kepadanya, min syarri kulli di hasad, dari sekalian makhluk yang mempunyai sifat dengki. Nah, di akun IG itu yang tertulis katanya dari akun ala NU, ini dikatakan doa wirid ketika istri hamil. Pertanyaannya yang tersedia di situ, saya sedang hamil, mohon doa ijazahnya. Nah, jawabannya bagaimana? Silakan dicatat ya. Suaminya yang mengamalkan doa ini dibaca 3 kali setelah sholat fardu. Jadi doa yang tadi itu dibaca setelah sholat fardu. Jadi mau tak mau harus sholat nih, sholat fardu ya. Dan dibaca 3 kali. Semoga dilindungi dari segala yang mengganggu, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, silakan diamalkan ijazah umum ini dengan ketik qabiltu di kolom komentar. Mbah Kiai Haji Husein Ilyas. Nah, jadi itu. Kalau tadi di buku Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisam, yang membacanya itu kan Ibunda Rasulullah Aminah. Ya, Aminah yang membaca, Aminah bin Wahab itu. Ya. Sementara kalau dari Kiai Haji Husein Ilyas ini, suruh suaminya yang membaca. Ya, seperti itu di sini ya. Jadi bagaimana ini? Ya silahkan suami atau istri yang membaca, kalau perlu dua-duanya membaca Allahumma a'iduhu bil wahidis somadi min syarri kulli di hasad. Ya, suami atau istri atau dua-duanya sekaligus yang membaca ini. Menurut saya itu lebih bagus. Kemudian, ya sebenarnya sudah cukup ini ya. Seperti itulah doa, ternyata doa untuk perempuan yang hamil itu yang dari teks primbon tadi sudah kita peroleh. Teks Arabnya adalah yang barusan saya baca dan riwayatnya cukup jelas. Redaksinya hampir mirip, persis hampir ya dengan yang ada di buku Ibnu Hisam, Sirah Nabawiyah. Artinya yang di primbon itu cukup kuat ya. Kemudian doa ini kalau kita mau kembangkan lagi sedikit ya, itu punya variasi teks atau matannya ya, redaksinya ya. Misalnya dengan ini, dari buku Habib Abdurrahman Al-Bahar, Wirid dan Zikir Lengkap, Amal Keseharian, Imam Al-Haddad, buku terjemahan juga. Nah di sini ada itu ya kalimat, coba kita bandingkan kalimatnya kurang lebih sama, yaitu bunyinya bagaimana? U'iduka, nah di sini u'iduka, bukan u'iduhu, tapi u'iduka. U'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya. Jadi kalau menurut buku ini, Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar ini itu menulis, lindungilah bayi tersebut dengan ucapan u'iduka, aku melindungimu bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari semua gangguan setan, wa hammah, dan gangguan binatang, wa min kulli ainin lammah, serta dari gangguan mata yang menakutkan. Nah, itu kalimatnya yang versi lain untuk melindungi bayi juga. Nah, masih ada lagi, yaitu dari buku ini ya, bukunya Said bin Ali bin Wahf Qatani ya, di terjemahannya adalah doa zikir dan wirid sehari-hari
menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan itu ada kalimat tuh, coba perhatikan. Kalimatnya seperti ini. U'idukuma. Nah, ini u'idukuma. U'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Artinya bagaimana kalau versi buku ini nih ya? Nih, artinya begini. U'idukuma, aku melindungkan kamu bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari setiap setan, wa hammah, dan makhluk-makhluk yang beracun, makhluk-makhluk beracun ya. Wa min kulli ainil lammah, serta dari setiap pandangan mata yang menimbulkan celaka. Catatan kaki di sini disebut hadis riwayat Bukhari, jalurnya melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oke, kalau dari Bukhari itu biasanya disebut sahih. Nah, di sini subbab ini dikasih judul doa ketika meminta perlindungan untuk anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memintakan perlindungan untuk Hasan dan Husain, anaknya si Fatimah. Nah, Fatimah tadi kan di primbon disebut namanya Dewi Siti Fatimah. Kalau di sini hanya disebut anaknya Hasan dan Husain. Rasulullah SAW ketika meminta perlindungan untuk Hasan dan Husain mengucapkan U'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Ya. Nah, ini dari hadis riwayat Bukhari. Ya, kalau di sini kisahnya disebut memang terang Rasulullah malah memintakan doa untuk cucunya. Nah, sementara yang di buku primbon saya dan di buku Ibnu Hisam itu adalah doa ibunya Rasulullah, yaitu Aminah, kepada Rasulullah sendiri. Ya, kalimatnya terkesan agak beda, tapi substansinya tetap sama. Kalimat yang seperti ini juga ada di buku yang ini, yaitu di buku ini ya, Labib MZ, penulisnya Bimbingan Doa Zikir Mujarab. Di mana itu? Di halaman 182 itu. Ini doa ketika hendak mampir ke suatu tempat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi. Kalau gitu ini riwayat dari, bukan Bukhari tapi Imam Muslim dan Tirmizi, yang diterima dari Kaulah binti Hakim radhiyallahu anhu bahwasanya ia telah mendengar Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang singgah pada suatu tempat kemudian membaca doa tersebut, maka baginya tidak ada sesuatu pun yang menyusahkan dirinya sehingga ia berangkat dari tempat tinggal tersebut. Tapi ini kan bukan doa untuk bayi atau anak-anak kan? Ya nggak apa-apa, tapi perhatikan kalimat a'udzubika, nah, kan mirip tuh. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Allah dengan menyebut kalimat-kalimat Allah dari kejahatan makhluk yang Dia cipta. Dari oke, kemudian ternyata di buku ini ya, judulnya Doa dan Amalan Sehari-hari juga, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalimat yang serupa itu tadi, itu dipakai bukan untuk melindungi bayi, tapi untuk dibaca sebagai zikir ketika memasuki maghrib. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Itu Jalaluddin As-Suyuti. Saya kira kita sudah cukup sampai di sini. Oke, perbedaan teks itu tidak menjadi soal karena dalam buku sejarah atau takhrij hadis, perbedaan kalimat, redaksi atau matan, dan perbedaan transmisi atau perawi itu tidak menjadi soal. Yang penting bukan ayat Al-Quran, tapi kalau perbedaan huruf atau kata di luar Al-Quran tidak menjadi soal. Saya pikir ya, doa yang di primbon ini cukup kuat ya, landasan historisnya, kalimat dasarnya ya terasa ketat dan kuat itu dari kisah ketika Aminah ibunda Rasulullah sedang menghamili Nabi Muhammad dan akan melahirkannya, dan dia bacalah itu u'iduhu bil wahidi min syarri kulli hasad ya. Oke, dari saya itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.